Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, kali ini bosku, memasuki bulan Ramadan, kami, keluarga besar Pilar Mas Invest Indo Sekuritas mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga untuk para bosku-bosku yang melaksanakan ibadah puasa diberikan keberkahan dan kelancaran dalam melaksanakan ibadah puasanya. Oke, kali ini bosku, di episode kali ini kita akan membahas apa-apa saja sih yang akan terjadi mungkin di bulan Maret ya. Itu kan kalau di episode kemarin kita sudah membahas ya, ada banyak inflasi-inflasi yang terjadi di bulan Februari. Nah, untuk di bulan Maret ini kira-kira bagaimana ya kan? Nah, untuk membahasnya, saya sudah mengundang analis spesial dari Pilar Mas Invest Indo Sekuritas, Arinda nih. Apa kabar Arinda? Baik. Oh, puasanya masih lancar? Alhamdulillah. Udah batal belum? Motor gua ngapain setengah kok goyang-goyang sih? Lah. Mampir ke warteg. Jangan dong. Oh, jangan dong ya. Mantap ya, harus semangat ya puasanya ya. Semangat. Mantap nih bosku. Oke bosku, supaya tahu nih kalau ada apa aja sih di bulan Maret ini, tonton terus video ini sampai habis, tetap di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Nah, oke Rin, kita mulai nih Rin bahasnya nih. Kalau kemarin bulan Februari kan udah banyak tantangan ya. Nah, kalau di bulan Maret kira-kira keadaan ekonominya gimana Rin? Nah, di awal Maret kemarin nih, IHSG udah menyentuh all time high-nya aja. Hey, that's pretty good. Oh, Nah, mantep udah banget gitu, nih. di bulan Maret ini adalah bulan pembagian dividen. Jadi ini makanya ya, judul outlook kita namanya Month of Blessing. Wih. Selain bulan Ramadan nih, jadi juga ada pembagian dividen gitu. Oh gitu. Nah, bentar nih promosi juga nih Rin ya buat bosku-bosku nih yang penasaran nih saham-saham apa aja sih yang bagus buat bulan Ramadan nih. Nah, bosku bisa cek Instagram kita nih di Pilar Mas Sekuritas. Di situ dijelaskan juga nanti apa-apa aja sih saham-saham yang berpotensi cuan nih gitu kan. Jadi lebih asik nih. Nah, selain itu kan tadi pembagian dividen. Nah, sebelum pembagian dividen itu juga ada RUPS. Oh, RUPS ya. RUPS itu rapat umum pemegang saham. Nah, jadi bagi bosku cukup punya satu lot aja bisa ikut RUPS ya. Oh gitu. Oh, enak ya. Maksudnya datang aja punya satu lot dapat souvenir. Udah kita cabut. Lumayan buat minum cendol. Ikut RUPS berarti kita mengimplementasikan 3P, yaitu paham, punya, pantau. Oh, itu yang programnya bursa kemarin ya. Bener, wah, ya. mantep banget nih. Berarti cukup dengan satu lot bisa nimbrung. Nah, itu. Jadi orang penting. Lagu lu kayak orang kaya. Oke Rin, kita kembali lagi ke topik awal nih kan. Kita mungkin selayaknya episode kemarin kita bahas pertama-tama dari US dulu nih. Ada apa sih di US nih? Nah, di Amerika nih lagi ada gonjang-ganjing kan. Kita selalu menantikan nih yang namanya pemangkasan tingkat suku bunga. Itu dari tahun 2022 itu entah kapan ya kita nunggu terus sampai sekarang ini nih belum pemangkasan. Netizen investasi udah pada kepanasan ya. Iya benar. Beli rumah pun mahal gitu. Iya sih, benar. Nah, tapi satu yang pasti nih, Ja. Meskipun kita nggak tahu kapan tingkat suku bunga ini bakal dipangkas, tapi inflasi inti itu udah mencatatkan penurunan dari sebelumnya 3,9% secara year on year menjadi 3,8% secara year on year. Wih, oke. Itu inflasi inti ya. Terus juga The Fed itu juga fokus ke pengangguran. Jadi tingkat pengangguran dari sebelumnya 3,7% menjadi 3,9% year on year. Oh, agak meningkat ya malah ya. Justru kalau meningkat tuh artinya inflasinya bisa tertekan. Oh iya sih, Jadi benar juga sih. tingkat suku bunga bisa mulai dipangkas gitulah. Nah, terus juga ada rata-rata upah secara year on year sebelumnya itu 4,4%, terus turun jadi 4,3%. Ini berarti tiga hal UMR itu- turun. Iya, Oh, kalau di gitu. sana ya. Iya. Iya. Kagak ada nyenengin gua, nyakitin semua. Nah, tiga hal itulah yang bisa berpotensi buat memangkas tingkat suku bunga gitu. Oh gitu, oke. Nah, kalau dari kami ya, kalau dari analisis kami itu tingkat suku bunga bakal dipangkas di bulan Juni ataupun di bulan September gitu. Karena oke. 2 bulan itu probabilitasnya tinggi, Ja. Oke. Berarti buat bosku-bosku nih yang menunggukan penurunan suku bunga nih, pokoknya tetap bersabar, jangan menyerah.
Nah, yang paling penting pemangkasan tingkat suku bunga AS itu harus dilakukan di tahun ini. Oh gitu. Paling enggak, iya, karena kalau enggak bisa-bisa resesi nih AS. Oke Rin, kalau tadi US kita agak geser dikit nih kan ke Eropa nih. Kalau Eropa gimana Rin? Ya, so far so good sih, Ja. Wih, So oke. far so good. Nggak bisa bahasa Inggris. Karena inflasi di Eropa itu udah mulai berangsur-angsur turun. Meskipun secara bulanan itu naik tipis, tapi nggak apa-apa. Nah, kami memperkirakan di bulan ini tingkat suku bunga Eropa itu ada di 4,5%. Oh, oke. Nah, terus juga pemangkasan kami memperkirakan akan terjadi di bulan Juni ataupun Juli. Gitu. Oh, sama ya. Mengingat, Maksudnya saya range di situ juga ya. iya, mengingat Inggris sudah masuk ke jurang resesi gitu kan. Oh, gitu. Hampir nyebur juga deh. Udah Oh, gitu. nyebur. Oh, udah nyebur malah. Iya. This is Sparta! Terus kalau Jerman, nah ini baru mau nyebur. Oh, gitu. Kan di kuartal 1 2024 ini. gitu, Kak. Oke. Oke Rin, nah tadi kan kita udah bahas US, udah bahas Eropa juga udah. Nah sekarang enaknya ke Asia nih. Kita mulai dari negara mix W kali ya, Tiongkok nih ya kan. Nah kalau dari Tiongkok sendiri gimana nih? Nah, kalau dari Tiongkok sendiri kan kemarin mereka habis ngadain kongres. Nah, di kongres itu pemerintah Tiongkok itu menargetkan pertumbuhan ekonominya di 5%. Udah gitu inflasinya di 3%. Wih, oke. Nah, tapi kayak aneh gitu menurut Aneh kami. gitu, Ya, kayak kurang gitu. kurang. Tapi why gitu loh? Why gitu? Karena sekarang Tiongkok ini posisinya sedang deflasi, Ja. Oh gitu. Iya, deflasi yang panjang. Jadi ini deflasi terpanjang setelah terakhir terjadi di 1990. Jadi ya aku nggak tahu sih, mungkin ini nggak tahu make sense atau enggak, tapi kami menilainya sih agak ya mungkin optimis gitu. Cuma harus dibarengin dengan stimulus. Oh iya. Ya, stimulusnya harus menyeluruh. Nah, padahal Tiongkok ini sedang menghadapi krisis properti, Ja. Mana developer terbesar di sana itu Country Garden itu sedang menghadapi ancaman likuidasi, Ja. Oh gitu. Ya. Oke. Nah, jadi kami berharap ya si Tiongkok ini bisa memberikan stimulus yang menyeluruh. Jadi Oh untuk gitu. Oke. meningkatkan daya beli mereka juga, terus untuk mendukung propertinya juga gitu. Jadi ya semoga aja bisa benar-benar tercapai, Ja, gitu. Oh gitu. Ini bisa dibilang tapi targetnya tinggi, tapi keadaannya lagi deflasi. Nah, berbeda dengan target yang ditentukan oleh Tiongkok, gitu. Kami menargetkan pertumbuhan ekonomi Tiongkok itu ada di 4,6%. Jauh lebih rendah dikit lah, bukan jauh ya, lebih rendah dikit daripada target Tiongkok di 5% gitu. Oh Ya. gitu. Oke. Oke Rin. Kalau itu kan tadi Tiongkok ya, negara Nihao. Nah sekarang kalau kita ke negara Moshi-Moshi nih. Jepang ini gimana nih? Anime ya. Iya betul, wibu. Nah, kalau di Jepang itu kita tahu sendiri ya, kalau di Jepang itu kan suku bunganya negatif selama 10 tahun ya, atau mungkin satu dekade ini. Iya. Tentunya pasar berharap kebijakan ultra longgar ini bakal selesai gitu. Iya. Jadi kami memperkirakan tingkat suku bunga Jepang itu akan naik ke 0,5% di bulan April kayak Oh gitu. Jadi bakal keluar dari suku bunga negatif tadi. Terus dengan naiknya tingkat suku bunga Jepang itu pasti akan menimbulkan gonjang-ganjing nih di pasar obligasi Asia gitu. Oh Karena gitu. imbal hasilnya bakal naik, Ja. Rame lagi tuh ya, orang tertarik semua tuh ya. Iya. Sangat menarik berarti ini. Nah, oke Rin, setelah tadi kita keliling dunia nih ya kan. Sekarang kita kembali ke negeri sendiri nih. Negara plus 62 Wek Land Indonesia nih. Wak land, beautiful country. Wak land, no need to worry. Gimana Rin? Di Indonesia sendiri, di negara kita ini ada apa Rin? Nah, kan tadi di awal aku udah menyinggung ya, Ja. Ada pembagian dividen nih di bulan ini oleh beberapa emiten gitu. Nah, selain itu di bulan ini juga ada bulan Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Yang pasti
pastinya akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat. Nah, bener banget tuh. Tapi terhadap sektor-sektor tertentu seperti consumer good, retail, Poultry juga ya. poultry, ya, terus juga ada infrastruktur. Oh, gitu. oke. Nah, namun kenaikan permintaan ini juga nggak merata aja, karena kan ya masyarakat fokusnya itu ke konsumsi buat Lebaran dan Ramadan kayak gitu. Oh iya sih, benar. Jadi sektor-sektor yang lain nih mungkin tidak akan terlalu terpengaruh kayak gitu Oh, dengan gitu adanya ya. Ramadan kayak gitu. Jadi emang kalau bisa disimpulkan, emang Ramadan ini cuman ada di sektor-sektor tertentu aja ya, yang berhubungan dengan mudik, yang berhubungan dengan makanan-makanan Lebaran, cemilan, bukber juga gitu kan. Jadi ya Bosku bisa pantau aja nih, mana aja nih saham-sahamnya lewat IG kita. Nah, tadi kan selain ada bulan Ramadan, juga di bulan ini adalah yang kita tunggu-tunggu nih, Ja, dari bulan Februari, yaitu hasil final rekapitulasi pemilu. Oh, Ya. oke. Ini penentuan gitu ya. Bener, Oke. nasib hajat hidup orang banyak. Oke, gila keren banget emang. Sejauh ini nih, Ja, masih pasangan 02, yaitu pasangan Prabowo Gibran nih, yang masih unggul lebih dari 50% gitu. Oke. Nah, sebenarnya setiap paslon itu kan punya visi dan misinya sendiri. Ya, betul. Nah, kalau di 02 ini mereka fokus ke makan siang gratis, kayak gitu, terus juga ada rumah murah, terus juga ada hilirisasi gitu Ya, kan. Nah, sehingga sektor-sektor yang sejalan dengan visi misi mereka ini ada yang pertama consumer good, terus yang kedua juga ada mining, juga ada agrikultur, otomotif, properti, dan juga infrastruktur. Oke. Kan ada IKN nih. Nah, berarti infrastruktur ini sebenarnya yang paling digaungkan nih ya sebenarnya. Bener, Karena dan kan juga mereka kan memang konsepnya melanjutkan ya. IKN berarti akan terus berlanjut nih kalau mereka memang benar terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia tahun 2024-2029. Dan juga ada hilirisasi nikel itu ya yang viral banget gitu. Oh iya benar tuh. Nah, tapi setelah hasil rekapitulasi ini nanti keluar, itu pasar juga mungkin agak bergejolak dikit, ya. Kenapa tuh? Karena akhir-akhir ini kan lagi marak-maraknya nih pengen adanya hak angket gitu. Oh gitu ya, Karena benar-benar. ada isu kecurangan gitu kan. Ini baru isu ya, tapi karena ada ini, ya mungkin pasar bakal volatil atau bergejolak nih gara-gara adanya hak angket dan juga ada rencana persidangan MK kayak gitu. Oh gitu, ya sih bener juga sih. Oke Bosku, jadi itu dia ya pembahasan market outlook bulan Maret tahun 2024 kali ini. Kita doakan semoga perekonomian dunia semakin membaik dari segala benua ya kan. Jadi bisa membawa cuan bagi kita semua nih Bosku. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Arinda yang sudah membahas market outlook bulan ini secara mendetail nih, supaya memberikan insight kepada Bosku semua ya kan. Terima kasih juga untuk Bosku yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Indo Sekuritas Channel di Indonesia.